Perkenalkan nama saya adalah Alvina Yusriati dan saya akan mempresentasikan refleksi jurnal saya dengan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Topik pertama berjudul Teori Belajar dan Motivasi Belajar Anak. Jadi di topik ini saya telah mempelajari teori belajar dan motivasi belajar peserta didik. Teori belajar yang saya pelajari ada behaviorism, sosial kognitif, dan konstruktivisme. Kemudian terdapat pula perspektif dalam motivasi belajar seperti perspektif perilaku, humanistik, kognitif, dan sosial. Serta belajar mengajar merupakan proses penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, seorang guru perlu mempelajari tentang berbagai macam teori belajar dan motivasi belajar agar dapat membangun proses belajar mengajar yang sesuai dengan peserta didik. Untuk topik kedua yaitu teori perkembangan kognitif, psikososial, emosional, dan sosial konteks. Pada topik ini saya mempelajari tahap-tahap perkembangan peserta didik. Perkembangan setiap anak memiliki berbagai tahapan dan setiap anak bertumbuh dan berkembang melalui tahapan perkembangan tersebut. Terdapat berbagai perkembangan yang dilalui peserta didik, seperti perkembangan fisik, perkembangan kognitif, bahasa, sosial emosional, sosial konteks, dan moral. Sebagai guru, perlu memahami dan mempelajari dengan baik pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, sehingga dengan begitu dapat paham di tingkat mana harus mengajar peserta didik tersebut. Semakin Anda memahami tingkat perkembangan peserta didik, semakin efektif dan optimal proses pembelajaran yang kita sampaikan sebagai guru. Kemudian untuk topik ketiga yaitu profiling peserta didik. Pada topik ini, saya telah mempelajari tentang bagaimana untuk mengenali peserta didik saya. Ini membantu saya sebagai pendidik untuk dapat mengelola kelas serta memberikan pengajaran yang tepat dan dapat memetakan kondisi peserta didik di kelas yang saya nanti ampu. Untuk membangun pembelajaran yang efektif, maka penting sebagai pendidik untuk mengenali dan memahami karakteristik peserta didik. Pemahaman peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar ini, sebenarnya karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Selanjutnya adalah topik keempat, yaitu kerangka strategi. Setelah pada topik sebelumnya saya mempelajari bagaimana untuk mengenali peserta didik saya, baik dari gaya dan motivasi belajar, tahapan perkembangan dan profiling peserta didik. Hal-hal tersebut membantu saya dalam mempelajari topik keempat ini, yaitu membantu saya dalam menyusun kerangka strategi pembelajaran. Dalam menyusun kerangka strategi pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, maka harus memiliki prinsip pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pengajaran responsive culture, dan yang ketiga adalah pengajaran sesuai level. Dengan begitu, setelah mempelajari topik ini, saya dapat membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga pembelajaran tersebut dapat secara optimal dan efektif tersampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya adalah topik kelima, yaitu pengukuran pemahaman belajar peserta didik atau assessment. Pada topik ini saya mempelajari fungsi, tujuan, dan berbagai jenis assessment. Pada dasarnya, assessment merupakan suatu istilah lain dalam penilaian. Istilah assessment sangat berkaitan dengan istilah evaluasi yang merupakan metode dalam mendapatkan hasil belajar siswa atau peserta didik. Sehingga proses assessment ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat
mengetahui sejauh mana prestasi belajar dari peserta didik. Sehingga setelah mempelajari ini, saya dapat menentukan asesmen yang sesuai untuk peserta didik saya nanti. Selanjutnya adalah topik ke-6, yaitu lesson planning atau penyusunan evaluasi refleksi. Pada topik ini saya mempelajari merancang atau menyusun lesson plan atau RPP. RPP adalah penunjuk arah dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Menyusun RPP merupakan salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki guru. Setelah mempelajari materi pada topik ini, saya memahami unsur-unsur yang terdapat pada lesson plan atau RPP, sehingga saya dapat menyusun lesson plan atau RPP untuk pembelajaran saya nanti. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Pada mata kuliah ini saya memilih topik ketiga berjudul profiling peserta didik. Mengapa saya memilih topik ini dan mengapa topik ini penting? Topik ini penting untuk dipelajari karena sebagai seorang guru harus dapat mengenali peserta didik dari karakteristik dari peserta didiknya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Maka perlu untuk mengetahui peserta didik. Karakteristik dari peserta didik dapat terpengaruh dari berbagai faktor. Faktor-faktor inilah yang dipelajari dalam topik ini. Karakteristik dari peserta didik meliputi dari faktor etnik, cultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Jika seorang guru tidak mengenali peserta didiknya, bagaimana akan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Untuk membuat pembelajarannya efektif dan optimal, maka pembelajaran itu harus sesuai dengan peserta didik. Itulah mengapa penting sekali untuk profiling peserta didik. Selanjutnya adalah cara saya mempelajari topik ini adalah dimulai dengan menjawab pertanyaan pada bagian mulai dari diri. Selanjutnya saya membaca materi di eksplorasi konsep untuk memperdalam pengetahuan saya tentang materi dan melakukan diskusi bersama teman dan dosen dalam menganalisis tugas yang ada di LMS. Selain itu, saya juga melakukan observasi terkait profiling peserta didik menggunakan lembar observasi yang telah disepakati bersama, di mana observasi ini dilakukan di kelas yang saya ampu, yaitu kelas 7C di SMP Negeri 2 Yogyakarta. Setelah melakukan observasi sebagai bukti nyata, saya menyusun dan menyelesaikan laporan observasi profiling peserta didik berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, yaitu strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik tersebut. Penting bagi saya karena strategi tersebut saya memperoleh pengalaman dalam melakukan observasi peserta didik di kelas yang diajar. Dari hasil observasi ini, saya menyusun suatu laporan terkait profiling peserta didik yang akan menjadi bekal saya dalam menyusun rencana pembelajaran di kelas selanjutnya. Selanjutnya yaitu analisis artefak pembelajaran. Yang pertama ada panduan atau angket observasi profiling peserta didik. Berikut linknya saya cantumkan. Kemudian ada yang kedua yaitu laporan hasil observasi profiling peserta didik. Linknya juga sudah saya sampaikan di jurnal refleksi saya. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran bermakna. Setelah mempelajari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, saya menjadi memahami bagaimana cara untuk mengenali peserta didik saya, cara menyusun kerangka strategi pembelajaran, menyusun lesson plan dan assessment yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan karakteristik peserta didik. Dengan ini, saya akan terus belajar dan memperbaiki diri saya agar menjadi guru yang dapat menjadikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, agar pembelajaran berjalan efektif dan optimal. Sebagai individu, saya menyadari bahwa pembelajaran itu akan tersampaikan secara optimal jika dengan sesuai karakteristik atau sesuai
dari peserta didik saya. Kemudian sebagai guru, saya menyadari bahwa penting untuk menyesuaikan pembelajaran dengan peserta didik saya nanti. Saya akan memperhatikan yang telah saya pelajari pada mata kuliah ini kepada peserta didik saya nanti. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.